Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan saya Fathun Taib. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat, semakin bersemangat dan bahagia. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang tak asing lagi bagi kita. Kenalkah kalian dengan gambar-gambar ini? Itu sinetron, Bu. Itu wayang, itu ludruk. Oke, berarti kalian sudah sangat kenal, bukan? Kira-kira materi apa yang berhubungan dengan tontonan-tontonan tersebut? Betul sekali. Kali ini kita akan belajar tentang drama. Drama merupakan karya sastra yang memiliki keunikan dibandingkan dengan karya sastra jenis lain. Karya sastra ini kompleks karena melibatkan semua keterampilan berbahasa, mulai dari persiapan sampai pertunjukan drama. Kita harus menggunakan kemampuan berbahasa seperti membaca, menyimak, menulis, dan berbicara. Mau tahu lebih banyak tentang drama? Yuk kita simak video ini sampai selesai. Drama merupakan salah satu jenis karya sastra. Salah satu, berarti ada yang lainnya ya? Secara umum, karya sastra dibagi menjadi 3, yaitu prosa, puisi, dan drama. Sudah tahu belum perbedaan ketiganya? Ya, betul sekali. Perbedaannya terletak pada bentuknya. Kalau puisi, bentuknya adalah baris dan bait. Prosa merupakan kalimat, paragraf, dan teks. Sedangkan kalau drama dilakonkan atau diperankan. Jadi, apa itu drama? Dan mengapa kalian harus mempelajarinya? Banyak sekali istilah yang mengacu pada drama, yaitu komedi Istanbul, komedi bangsawan, tonil, dan sandiwara. Dikatakan komedi Istanbul karena dulu ceritanya tentang keajaiban Istanbul atau Konstantinopel. Dikatakan komedi bangsawan karena dahulu cerita tentang orang-orang bangsawan. Sedangkan tonil adalah istilah yang berasal dari bahasa Belanda yang artinya pertunjukan. Dan ada pula istilah sandiwara. Istilah sandiwara awalnya dipopulerkan oleh Sri Paduka Mangkunegara VII dari Surakarta. Kata sandiwara berasal dari bahasa Jawa. Sandi berarti rahasia dan wara atau waroh berarti pengajaran. Menurut Ki Hajar Dewantara, sandiwara berarti pengajaran yang dilakukan dengan perlambang. Secara etimologi, drama berasal dari bahasa Yunani, yaitu draomai yang berarti berbuat, bertindak, bereaksi, berlaku, dan lain-lain. Jadi kata drama dapat diartikan sebagai perbuatan atau tindakan atau action. Kalian pasti pernah melihat adegan syuting film atau sinetron. Ketika ada aba-aba action dari sutradara, mulailah berakting, berlakon, bertindak sesuai dengan tuntutan skenario dan lepas dari kehidupan nyata. Jadi, pengertian drama adalah kisah kehidupan manusia yang dipaparkan di atas pentas berdasarkan skenario atau naskah, menggunakan percakapan, gerak laku, unsur pembantu seperti dekorasi, kostum, rias, pencahayaan, dan disaksikan oleh penonton. Istilah drama selalu dikaitkan dengan teater. Banyak yang beranggapan bahwa drama sama dengan teater, padahal kedua istilah ini tidaklah sama persis. Teater berasal dari bahasa Yunani, teatron yang artinya tempat atau gedung pertunjukan. Dalam perkembangannya, kata teater diartikan sebagai segala hal yang dipertunjukkan di depan banyak orang. Tetapi Hermawan menyatakan tidak ada teater tanpa aktor, baik wujud real manusia maupun boneka, terungkap di layar maupun pertunjukan langsung yang dihadiri oleh penonton, serta laku di dalamnya merupakan realitas fiktif. Dengan demikian, teater merupakan pertunjukan lakon yang dimainkan di atas pentas dan disaksikan oleh penonton. Istilah teater berkaitan langsung dengan pertunjukan, sedangkan drama berkaitan dengan lakon atau naskah cerita yang dipentaskan. Jadi, teater adalah visualisasi dari drama atau drama yang dipentaskan di atas panggung dan disaksikan oleh penonton.
Jika drama adalah lakon dan teater adalah pertunjukan, maka drama merupakan bagian atau salah satu bagian dari teater. Sebagai karya sastra yang berbeda dari karya sastra lainnya, drama memiliki beberapa ciri di antaranya. Yang pertama, terdapat dialog atau percakapan. Yang kedua, mengandung cerita, kisah atau narasi yang disampaikan melalui dialog atau percakapan antar tokoh. Yang ketiga, drama memiliki petunjuk khusus yang harus dilakukan oleh pemerannya, misalnya mengatur ekspresi, marah, senang, melakukan aksi, berlari, melompat, dan lain-lain. Keempat, penulisan percakapan tidak perlu menggunakan tanda petik dan secara eksklusif penggunaan dialog sebagai isinya. Mempelajari dan bermain drama mempunyai banyak manfaat untuk mengembangkan karakter. Manfaat tersebut antara lain, yang pertama, memupuk kerjasama. Yang kedua, meningkatkan rasa percaya diri. Yang ketiga, mengembangkan kreativitas dan apresiasi diri. Yang keempat, mempertajam kepekaan emosi. Yang kelima, mengembangkan kemampuan bersosialisasi. Dan yang terakhir, bisa digunakan sebagai media penyalur hobi. Kalian pasti pernah melihat ada film yang berasal dari novel atau cerpen. Itu bisa saja, karena sumber penulisan naskah drama maupun film ada 3. Yang pertama, dari karya yang sudah ada. Karya yang sudah ada bisa berupa cerpen, novel, cerita rakyat, atau yang terbaru banyak sekali, kisah-kisah dalam bentuk online seperti Wattpad atau KBM. Di antaranya, atau di antara kalian mungkin pernah ada yang memainkan drama di sekolah dan memerankan cerita rakyat, Maling Kundang, Timun Emas, Legenda Danau Limboto, atau ada 7 Bidadari dan Lahilote, dan masih banyak lagi. Sumber penulisan naskah drama yang kedua berasal dari pengalaman pribadi. Yang ketiga, dari imajinasi. Jadi, ketika kita menulis naskah drama, kita bebas berimajinasi. Jika ada manusia semut atau Ant-Man, Spider-Man manusia laba-laba, Batman manusia kelelawar, mungkin di antara kalian ada yang ingin menjadi superhero, menjadi manusia kecoa. Jadi suka-suka kalian bebas berimajinasi menjadi apa saja. Selanjutnya, kita akan membahas struktur drama. Struktur drama adalah bagian-bagian di dalam drama. Jadi, struktur drama itu ada 3. Yang pertama, ada prolog. Yang kedua, dialog. Dan yang ketiga, epilog. Prolog adalah permulaan atau pembukaan dari sebuah drama. Prolog ini biasa dinarasikan. Kalau dalam pentas wayang dinarasikan oleh dalang. Nah, kalau dalam pentas drama biasa dinarasikan oleh sutradara atau orang yang ditugaskan. Atau pernahkah kalian menonton film kolosal? Sebuah film dimulai atau diawali dengan prolog. Contoh prolog, di sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja agung yang bijaksana, dan seterusnya, dan seterusnya. Struktur yang kedua adalah dialog atau percakapan antar tokoh. Pada bagian ini, setiap tokoh dalam cerita drama saling berinteraksi dan nanti pada akhirnya ada permasalahan atau konflik dalam dialog tersebut. Dialog merupakan media kiasan yang melibatkan tokoh-tokoh drama yang diharapkan dapat menggambarkan kehidupan dan watak manusia, problematika yang dihadapi, dan bagaimana tokoh tersebut menyelesaikan masalah. Dalam dialog masih dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama, orientasi. Orientasi merupakan dialog antar tokoh yang masih bagian permulaan. Bagian ini disebut juga dengan perkenalan. Bagian yang kedua yaitu kompilasi. Pada bagian ini mulai ruwet, mulai muncul permasalahan antar tokoh. Permasalahan itu juga akan nampak pada dialog-dialog tokoh dalam drama. Permasalahan yang muncul beraneka ragam, tergantung jalan ceritanya, apakah permasalahan percintaan, persahabatan, tahta, wanita, dan harta, permasalahan antar negara, permasalahan antar benua, dan lain-lain.
Semua terangkum dalam kompilasi. Yang terakhir atau yang ketiga adalah resolusi, merupakan tanggapan-tanggapan dari kompilasi. Kalau di kompilasi ada permasalahan, maka di resolusi ada penyelesaian atau tanggapan dari tokoh-tokoh dalam cerita terhadap masalah yang muncul. Struktur yang ketiga adalah epilog. Epilog berisi simpulan atau amanat dari drama. Epilog adalah bagian akhir dari pementasan. Saat kita berbicara tentang drama, pasti ada babak-babak dan adegan. Babak dan adegan itu apa? Babak adalah, yang pertama, babak merupakan bagian dari sebuah peristiwa drama. Setiap babak memiliki tokoh dan setting yang sama. Yang kedua, babak satu dengan babak yang lainnya memiliki keterkaitan untuk menyusun sebuah cerita. Yang ketiga, babak satu berganti dengan babak yang lain ketika terjadi perpindahan tempat, kejadian peristiwa. Misalnya ada babak di sekolah, lanjut babak di rumah. Nah, keduanya tidak boleh berada dalam satu babak. Yang keempat, perubahan suasana tokoh menjadi tanda perubahan babak. Selanjutnya adegan. Adegan adalah bagian dari drama atau film yang menunjukkan perubahan peristiwa. Misalnya, pada adegan pertama terdapat tokoh A sedang berbicara dengan tokoh B. Kemudian mereka berjalan lalu bertemu dengan tokoh C. Maka terdapat perubahan adegan di dalamnya. Yang pasti, adegan adalah bagian dari babak itu sendiri. Contoh lain babak di sekolah, adegan 1. Mereka sedang di lapangan upacara. Maka adegan yang lain bisa jadi mereka berada di depan kelas, di dalam kelas atau di kantin. Selain struktur, babak dan adegan drama juga tidak bisa lepas dari sebuah skenario. Apa sih skenario itu? Di antara kalian, apa ada yang sudah pernah membaca skenario dari sebuah drama? Kalian harus tahu bahwa penulisan dialog dalam skenario drama berbeda jauh atau tidak sama dengan penulisan dialog dalam negosiasi dan anekdot. Kalau dalam teks negosiasi dan anekdot, penulisan dialog adalah tokoh, titik 2, kemudian tanda kutip. Namun dalam skenario, penulisan dialog tidak seperti anekdot dan negosiasi. Silahkan disimak contoh skenario berikut. Pengertian dari skenario sendiri ada dua, yaitu pengertian umum dan pengertian khusus. Secara umum, skenario adalah naskah atau teks yang berisi urutan cerita yang ditulis oleh seseorang agar peristiwa yang terjadi sesuai dengan apa yang diinginkan. Pengertian khusus, skenario merupakan naskah cerita yang ditulis dengan istilah-istilah kamera yang digunakan sebagai panduan untuk sebuah tayangan, baik film, drama, maupun sinetron. Terkait dengan skenario tadi, ada elemen penting yang harus ada dalam penulisan skenario. Yang pertama, tokoh. Tokoh harus ditulis di bagian tengah atau center. Tokoh adalah pelaku yang melakukan tindakan dalam cerita drama tersebut. Setelah tokoh, elemen penting yang kedua adalah wawancang, yaitu isi dialog atau percakapan dalam drama tersebut. Setelah wawancang, di bagian bawahnya ada kramagung atau kramagong. Ini biasanya ditulis dalam kurung atau dicetak miring. Kramagong atau kramagung merupakan petunjuk tingkah laku atau petunjuk apa yang harus dilakukan oleh tokoh tersebut. Misalnya, berkacak pinggang, menangis, dan lain sebagainya. Selain contoh-contoh di atas, teks drama memiliki ciri-ciri kebahasaan sebagai berikut. Yang pertama, banyak menggunakan kata-kata yang menyatakan konjungsi atau urutan waktu atau kronologis. Karena drama merupakan cerita yang ada alurnya, alur ini biasa digabung-gabungkan memakai konjungsi atau kata hubung urutan waktu. Contoh, sebelum, sekarang, setelah itu, mula-mula, kemudian selanjutnya. Kalian pernah lihat SpongeBob kan? Yang kedua, banyak menggunakan kata kerja yang menggambarkan suatu kejadian yang terjadi seperti
menyuruh, menobatkan, menyingkirkan, menghadap, dan beristirahat. Yang ketiga, banyak menggunakan kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh. Contoh, merasakan, menginginkan, mengharapkan, mendambakan, dan mengalami. Yang keempat, menggunakan kata-kata sifat atau descriptive language untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana. Kata-kata yang dimaksud misalnya bagus, cantik, gagah, tampan, rapi, bersih, kuat, baik, dan lain-lain. Aspek kebahasaan yang terakhir adalah menggunakan kata ganti. Contoh, dia, aku, mereka, kalian, dan lain-lain. Jenis-jenis drama. Drama dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu berdasarkan penyajian kisah drama. Yang kedua, berdasarkan sarana. Dan yang terakhir, berdasarkan keberadaan naskah. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, berdasarkan penyajian kisah. Berikut beberapa jenis drama berdasarkan penyajian kisah drama, yaitu tragedi. Tragedi adalah drama yang memiliki alur cerita sedih. Yang kedua, komedi, yaitu drama yang memiliki alur cerita tentang kelucuan para tokoh. Yang ketiga, tragikomedi, yaitu drama yang dipadukan antara drama tragedi dan komedi. Yang berikutnya, opera. Opera yaitu drama yang dilakukan dengan cara dinyanyikan sembari diiringi musik. Yang berikutnya, melodrama, yaitu drama yang dilakukan ketika berdialog sembari diiringi musik. Selanjutnya ada farce, yaitu drama yang berupa dagelan. Yang berikutnya, tableau, yaitu drama yang tokohnya lebih mengutamakan gerak. Para tokoh tidak melakukan dialog, hanya melakukan berbagai gerakan saja. Yang berikutnya, sendra tari, yaitu perpaduan antara drama dan seni tari. Yang kedua, berdasarkan sarana. Jenis drama berdasarkan sarana dapat dibedakan menjadi sebagai berikut. Yang pertama, drama panggung, yaitu drama yang dilakukan atau dipentaskan di atas panggung sepenuhnya. Yang kedua, drama radio, yaitu drama yang biasa didengar. Berikutnya, drama televisi, yaitu drama yang memiliki kemiripan dengan drama panggung. Hanya saja drama ini berada di layar TV. Drama yang selanjutnya itu drama film, yaitu drama yang biasanya menggunakan layar lebar sebagai medianya. Berikutnya ada drama wayang, yaitu drama yang diiringi dengan pagelaran wayang. Ada juga drama boneka, yaitu pemeran drama ini tidak dimainkan oleh aktor secara langsung, melainkan menggunakan media boneka untuk pemerannya. Yang ketiga, berdasarkan keberadaan teks naskah. Jenis drama berdasarkan keberadaan teks naskah dapat dibedakan menjadi beberapa hal berikut. Yang pertama, drama tradisional, yaitu drama yang dilakukan secara otodidak atau tidak menggunakan naskah. Yang berikutnya, drama modern, yaitu drama yang dilakukan dengan adanya sebuah naskah. Demikian pemaparan materi drama kali ini. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.